Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 18 memecahkan kejahatan. Saudara He, ayo kita pergi dulu, provinsi membuat paman saya tidak bahagia. Zhou Chen di samping juga cukup malu, tetapi dia merasa bahwa Lin Yu juga yang harus disalahkan. Siapa yang menyuruhnya untuk keluar dari pusat perhatian? Shen Yuxuan di samping juga tampak malu, melihat ayahnya benar-benar marah, dia tidak berani berbicara. Di rumah mereka, ayahnya memiliki keagungan yang mutlak, dan dia serta ibunya tidak pernah berani membantah. Xiao Chen, aku tidak bermaksud kamu tinggal di sini untuk makan malam pada siang hari, kata Shen Hanshan kepada Zhou Chen dengan penuh warna. Tidak perlu, paman, ada yang harus kulakukan sore ini. Zhou Chen menolak sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga keluar dari rumah Shen. Jiarong, maafkan aku tidak tahu bahwa ayahku ada di rumah hari ini, kalau tidak aku tidak akan mengundangmu. Shen Yuxuan meminta maaf dan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa. Lin Yu menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba tertarik oleh sudut barat daya di luar halaman keluarga Shen. Saudaraku He, ayo kembali dulu, aku akan mengantarmu. Nada suara Zhou Chen agak mendesak. Dia benar-benar menantikan Ming dan Ti itu, dan ingin melihatnya sekarang. Saya tidak bisa pergi. Paman saya menderita sakit punggung yang parah akhir-akhir ini, dan akan ada malapetaka dalam waktu dekat. Jika Anda tidak menyelesaikannya dengan cepat, hidup Anda akan mengkhawatirkan. Ketika Lin Yu berbicara, matanya terus menatap ke sudut-sudut barat daya, alisnya berkerut. Jiarong, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan ayahku. Shen Yuxuan cemas, ayahnya adalah pilar keluarga mereka. Jika terjadi kesalahan, seluruh keluarga Shen akan runtuh. Seriuslah, ini hanya nyeri punggung bawah. Saya mengalami masalah ini setelah duduk dalam waktu lama. Zhou Chen sedikit tidak berdaya. Apakah ini, He Jiarong, yang berpura-pura menjadi kecanduan? Ini juga belum berakhir, dan Yuxuan masih menahannya. Jika dia tidak memintanya, dia akan menamparkan pantatnya dan pergi. Yuxuan, apakah sudut halaman Anda pernah diperbaiki sebelumnya? Lin Yu berjalan ke sudut dan melihat lebih dekat, dan dia bisa melihat bahwa warna cat dinding di sudut sedikit lebih segar daripada sekitarnya. Wah, pasti sudah 3 bulan. Saat itu, ada garasi berdekorasi keluarga di depan rumah. Sopir yang mengemudikan truk itu buta. Saat mundur, dia menabrak sudut rumah saya. Nanti diperbaiki. Shen Yuxuan buru-buru berkata, apakah ada masalah dengan sudut ini? Apakah Feng Shui hancur setelah diperbaiki? Lin Yu menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk diperbaiki, karena dia melihat udara hitam memancar dari dinding, dan berkata, di dinding ini, mungkin ada sesuatu yang diletakkan di atasnya. Alasan mengapa dia tidak menyadarinya ketika dia memasuki pintu barusan adalah karena udara hitam terhalang oleh udara keberuntungan dari pepohonan plum di halaman. Sementara mereka berbicara, dokter akupuntur yang disetujui Shen Hanshan tiba, seorang pria paruh baya dengan rambut putih, menyapa Shen Yuxuan dan bergegas ke dalam rumah. Shen Yuxuan mau tidak mau bersikap sopan kepada dokter akupuntur, dan berkata dengan cepat kepada Lin Yu, ada sesuatu di dinding. Kalau begitu saya akan mencari seseorang untuk datang dan menghancurkan tembok sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Lin Yu mengangguk dan melirik ke belakang dokter akupuntur, tahu bahwa tidak ada gunanya baginya untuk masuk. Jika Anda ingin sepenuhnya mengatasi sakit punggung Shen Hanshan, Anda harus mulai dari sudut ini. Yuxuan, kamu sangat agresif, dan mengapa kamu menabrak tembok? Paman akan marah. Zhou Chen mengerutkan kening dan berkata, jika kamu ingin aku mengatakannya, tunggu saja.
Aku tahu ahli akupuntur yang masuk sekarang. Dia adalah dokter yang merawat di Ming Sintang. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Sakit punggung terakhir ayah saya disembuhkan olehnya. Apa yang dikatakan Zhou Chen masuk akal, kita bisa menunggu dulu. Lin Yu mengangguk setuju, dia tahu bahwa Zhou Chen tidak bisa percaya pada dirinya sendiri. Kalau begitu aku akan mencari seseorang dulu. Shen Yuxuan menelepon perusahaan dekorasi setelah berbicara. Jangan temukan orang yang datang untuk memperbaiki tembok terakhir kali. Lin Yu dengan cepat mengingatkan. Aku tahu. Shen Yuxuan mengangguk. Kurang dari 1 jam setelah panggilan telepon, 2 pekerja dari perusahaan dekorasi tiba. Ember belakang truk kecil itu lengkap, dan berisi segala sesuatu mulai dari bor palu listrik. Kenapa kamu belum pergi dulu? Pada saat ini, Shen Hanshan juga telah menyelesaikan akupuntur dan baru saja mengeluarkan ahli akupuntur tersebut melihat Lin Yu belum pergi. Dia agak marah. Ayah, di dinding ini. Paman, jika saya tidak salah, setelah akupuntur, sakit punggung Anda tidak hanya tidak sembuh, tetapi juga memburuk. Lin Yu menyela Shen Yuxuan secara langsung. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Shen Hanshan tidak akan mendengarkan Anda berbicara tentang beberapa orang. Tidak, orang seperti dia mengakui kematian dan hanya melihat fakta. Bagaimana Anda tahu? Kulit Shen Hanshan sedikit berubah. Lin Yu benar. Setelah akupuntur dan moksibusi, dia tidak bisa menahan perasaan lega, tetapi dia merasa lebih sakit. Sekarang dia bahkan berjuang untuk berjalan. Dia baru saja mendiskusikan hal ini dengan ahli akupuntur di kamar, dan ahli akupuntur itu sedikit tidak jelas, jadi saya menyarankan agar dia pergi ke Jishitang lagi. Paman, sudah saya katakan bahwa ini bukan karena ketegangan Anda, tetapi ada fakta tersembunyi lainnya, termasuk kecelakaan Anda baru-baru ini, yang semuanya terkait satu sama lain. Beri saya sedikit waktu dan saya bisa segera menyelesaikan Anda. Sakit punggung ini adalah masalah. Lin Yu menatap Shen Hanshan, berbicara dengan sungguh-sungguh. Terima kasih atas kebaikanmu, tidak perlu, Yuxuan, pergilah mengemudi dan bawa aku ke Jishitang, kata Shen Hanshan dingin. Kamu, apakah kamu dokter jenius kecil yang bersaing dengan Song Lao hari itu? Pada saat ini, ahli akupuntur di samping tiba-tiba mengenali Lin Yu, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan membandingkannya, dan segera berkata dengan penuh semangat, memang Anda, dokter jenius kecil, untungnya bertemu. Ahli akupuntur segera berlari dan mengambil tangan Lin Yu, membungkuk sedikit, penuh hormat. Pertarungan Lin Yu dan Song Minghui dengan Song Minghui hari itu difoto dengan ponsel dan dikirim ke grup WeChat dari lingkaran pengobatan Tiongkok Qinghai. Ini segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Sekarang seluruh lingkaran pengobatan Tiongkok Qinghai tahu bahwa ada seorang pria muda. Kamu terlalu tua. Lin Yu dengan rendah hati menurunkan tubuhnya dengan cepat. Shen Hanshan dan Zhou Chen tidak bisa membantu tetapi terlihat terkejut ketika mereka melihat bahwa seorang ahli akupuntur yang berusia lebih dari 100 tahun benar-benar menghormati Lin Yu. Shen Yuxuan sedikit terlena, He Jiarong, ini benar-benar seorang ahli. Tuan Shen, penyakit Anda telah sembuh. Karena ada dokter kecil yang jenius, Anda tidak perlu pergi kemana-mana. Tuan Song dari Jishitang, yang akan sedikit lebih rendah darinya. Dengan guru seperti itu, mengapa tidak mengkhawatirkan pengobatan Tiongkok? Ya, ayah, bahkan dokter tua ini berkata demikian. Atau kamu dapat membiarkan Jiarong mencariku, mungkin itu akan berhasil. Shen Yuxuan buru-buru membujuk Shen Hanshan. Baiklah, karena Anda bisa menemui dokter, tolong bantu saya memeriksanya. Shen Hanshan berkata dengan beberapa keraguan. Kubilang, nyeri punggung bawahmu tidak ada hubungannya dengan penyakitnya. Beri aku 10 menit untuk memastikan rasa sakitmu akan hilang. Setelah Lin Yu melihat Shen Yuxuan segera memerintahkan 2 pekerja dekorasi untuk melakukannya. Begitu bor palu yang menderu berbunyi,
seluruh sudut dinding runtuh menjadi dua. Apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Sen Hanshan berubah. Anak pemberontak ini, apakah ini akan menghancurkan rumahnya? Jiarong, kamu benar, benar-benar ada sesuatu di dalamnya. Sen Yuxuan terkejut dan senang. Mendengar panggilannya, Sen Hanshan hanya bisa terpana, dan mengikuti keingintahuan semua orang. Dia melihat kantong kertas minyak hitam dan kuning dimasukkan ke dinding, dan dia samar-samar bisa mencium bau aneh darinya. Lin Yu meminjam sarung tangan dekorator untuk memakainya, mengeluarkan kantong kertas minyak, dan kemudian membukanya di depan semua orang. Ekspresi semua orang terkejut, dan mereka melihat kapak hitam terbungkus dalam kantong kertas minyak. Rao Sen Hanshan yang tidak percaya pada hantu dan dewa tidak bisa menahan nafas, dia hanya merasa dingin di punggungnya, dan ada parang yang tertancap di dinding halaman rumahnya, yang membuat siapapun merasa tidak nyaman. Ini bukan kertas minyak biasa, ini harus direndam dalam minyak mayat. Lin Yu tidak bisa menahan cemberut. Orang ini benar-benar kejam, dendam. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin lainnya. Terkejut, Sen Hanshan tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit di pinggangnya telah sangat berkurang. Dia memutar pinggang dan lututnya secara khusus, dan dia tidak lagi merasakan sakit sedikit pun. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut, matanya menatap Lin Yu dengan sedikit keterkejutan. Lin Yu melipat sepotong batang plum dan meminta dekorator untuk meminjam api, menyalakan batang plum, dan membakarnya bersama dengan kantong kertas minyak. Kemudian dia bertanya kepada Sen Yuxuan, apakah ada nasi di rumah? Ya. Sen Yuxuan dengan cepat bangkit, lalu berlari ke dalam rumah, dan kemudian mengeluarkan seluruh kotak nasi. Lin Yu mengambil segenggam nasi, diam-diam mengoleskan Qingming Jue, lalu meletakkannya kembali, dan kemudian memasukkan kapak ke dalam nasi, hanya untuk melihat bahwa nasi di sekitar kapak tiba-tiba menjadi gelap. Zhou Chen di samping terkejut, dan semua yang dia lihat hari ini berada di luar pengetahuannya. Buang saja nasi ke tempat sampah. Kapaknya bisa dibiarkan. Mungkin bisa digunakan saat memangkas dahan dan daun plum dan jujube. Lin Yu tersenyum. Sekarang kapak ini tidak memiliki roh jahat, hanya parang biasa. Itu dia. Di mana Sen Yuxuan berani tinggal, dan memberi dua dekorator masing-masing 1000 yuan, membungkus beras, kapak, dan abu di tanah, dan menjejalkannya bersama, biarkan mereka membuang sejauh mungkin. Paman, pinggangku tidak sakit lagi. Lin Yu menoleh dan bertanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.